Jadi kayak kalau aku nulis itu aku jadi kayak lebih menghargai apa yang aku kerjain sih. Sebenarnya aku belum, nggak tahu deh. Tapi aku belum ngerasain yang gimana, cuman aku tuh kayak jadi lebih menghargai apa yang aku lakukan hari ini. Jadi kayak, ih, hebat kamu bisa ngerjain ini. Oh, hebat ya kamu bisa ngerjain ini gitu. Lebih kayak menghargai yang bagian-bagian itunya. Soalnya kan apapun hal positif yang aku kerjain kan aku catat gitu. Kan ada di pertanyaan-pertanyaannya itu. Jadi kayak ngebantu buat berpikir positif aja gitu. Ngebantu berpikir positif. Kalau di aku gitu. Oke, good. Sip. Artinya bahwa apa yang kamu tulis itu namanya perdamaian diri. Berdamai dengan diri itu seperti itu. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita, yaitu kita menghargai apa yang telah kita perbuat. Oke, Kang Bima, gimana Kang Bima? Kalau saya sih karena apa ya? Ya sama kali ya. Minggu ini lagi emang nggak on fire. Terus sama jarang nulis. Terus ya tapi kalau setiap tidur sih sekarang tidur lebih mimpinya jadi nggak macam-macam kan. Dulu kan mimpi kan tidur mimpi selalu panjang nggak jelas, cuma ini hampir bagus lah tidurnya gitu. Kualitas tidurnya lebih baik. Oke. Sama kalau yang kualitas tidur aku sama. Tidur lebih enak ya? Tidur lebih enak tapi jadinya aku punya tambahan waktu yang karena aku nulis kan, jadi kayak keenakan nulis jadi kayak lah udah jam segini gitu. Jadi kayak agak lebih sering telat tidurnya tapi enak gitu, pas tidurnya tuh enak. Soalnya aku bener-bener sebelum tidur banget aku nyatet tuh, jadi kayak jam 11:30 karena jam 11 aku nyatet aja, jadi kayak ternyata udah jam 12:30, itu jam 1 gitu. Oke. Mbak Tieta ya, Mbak Ita kali ya panggilnya. Malam Mbak Ita. Malam. Gimana Mbak Ita perubahannya? Kalau saya banyak sekali perubahan meskipun baru beberapa hari ya, Kang. Contohnya hal yang paling ditakutkan sama saya itu kan ketika ada undangan dari teman. Terus? Ya. Wah, Mbak Ita kayaknya sinyalnya disabot sama siapa ini hilang? Sama Mbak Pira kayaknya disabotnya. Enggak kan. Enggak. Oke, Mbak Ika gimana Mbak Ika? Malam Mbak Ika. Saya absen dari atas aja. Gimana perubahannya Mbak Ika setelah mengikuti? Ika, itu kamu masih di mute, Kak? Mute. Oh iya. Itu kamu masih Iya. banyak banget. Jadi kayak ngerasa ada yang hilang, tapi yang hilang itu negatif gitu, Kang. Oh, keren. Banyak banget. Aku ngerasain jadi lebih kayak Ika yang dulu. Tapi kemarin itu gara-garanya anak jatuh dari tempat tidur, kadang itu tiap hari nangis, yang bikin kayak apa ya, kayak hati tuh kayak gimana gitu kan. Tapi kalau perasaan yang takut mati, takut kena penyakit, alhamdulillah udah jauh lebih baik. Cuman yang gara-gara anak jatuh itu jadi ngerasa nggak enak, ngerasa bersalah gitu sih. Tapi kalau yang takut itu udah alhamdulillah udah jauh lebih baik. Kalau anak jatuh, dia tuh bisa berkomunikasi sama ibunya. Yang sakitnya kamu usaha, oke?
sakitnya sehat ya, sembuh lagi, kuat lagi, sakitnya hilang. Sini ibu ambil sakitnya. Gitu aja kayak manusia dewasa. Kamu hipno dia, kasih sugesti kalau sakitnya diambil. Oke? Thank you Mbak Ika udah ngejalanin, tapi rajin ya, nulis-nulisnya rajin ya. Iya kan, iya. Tapi kalau mau tidur, kayak nulis di otak aja gitu Kang, nggak nulis di tangan, tapi nulis di otak gitu. Nggak boleh tulis di tangan, karena metode pelajarannya begini kan, saya pernah jelasin. Iya. Kalau 10% itu kita pernah mendengar, 10% lagi kita pernah membaca, naik 30% karena kita pernah dengar dan membaca, gitu kan? Naik lagi di 70% karena kita pernah mengatakannya. Nah, 90% itu kita pernah mengatakannya dan melakukannya. Itu pelajaran dalam hidup yang akan menjadi anchor buat hidup kita. Jadi intinya buat teman-teman, saya bukan nyibukin teman-teman. Katanya mau sehat, ya cuma nulis sebentar aja, tapi ya itu tadilah dengan alasan, oh kalau orang anxiety begitu, enggak. Anda masyarakat biasa, Anda manusia biasa, tetaplah melakukan seperti orang biasa, malahan Anda orang istimewa. Anda harus menjadi orang yang lebih sukses daripada orang biasa. Oke? Nah, sekarang Mbak Hayati lewat dulu deh. Mbak Ina sekarang. Saya. Nah, gimana Mbak Ina? Apa yang terjadi perubahan dalam diri Mbak? Ini ya, masih sering demam, badan masih ini, soalnya kan perubahan dari pola makan juga. Masih jujur masih takut makan. Melakukan nggak apa yang di kelas ini? Iya. Iya, iya berarti. Kalau tidur sih udah enakan. Bisa. Terus kalau misalkan ada sensasi juga langsung berpikir positif, oh yakin ini nggak apa-apa gitu. Udah bisa ngendaliin lah sedikit demi sedikit, tapi ya itu makan masih takut. Ya kamu bikin PR-nya juga nggak pernah setiap hari, ya nggak? Iya. Nah, kan? Coba ikutin, gitu. Cuma nulis aja katanya pengen sehat. Ya kayak Mbak Ika, cuma ditulis di otak aja sudah ada perubahan, tapi kan tidak maksimal. Coba kalau dilakukannya maksimal, prosesnya maksimal, hasilnya juga pasti maksimal. Benar nggak? Ya, setuju? Setuju. Sok, ini Mami Ina yang jilbab kuning. Gimana hasilnya? Kang Epul. Alhamdulillah sih Kang Epul, walaupun 2 hari kemarin anak Ina sempat sakit. Terus Ina bawa ke dokter. Nah, dokternya itu kemarin nyuruh rapid test si anak. Nah, udah di rapid test rupanya reaktif. Terus disuruh swab, isolasi sendiri. Gimana Kang? Pokoknya Ina tuh ditakut-takutin gitu sama si dokter, nggak ada nyemangatin. Jadi sempat drop itu malam yang Ina WA Kang Epul itu. Terus alhamdulillah hari ini sekeluarga udah di rapid test lagi, alhamdulillah hasilnya negatif, udah tenangan gitu, alhamdulillah. Tapi sekarang kan kebayang Mbak Ina, kebayang ya kalau nggak ikut terapi pas kejadian itu kayak gimana? Lebih parah kayaknya. Kayaknya lebih parah. Lebih parah sih kalau misalnya nggak ikut. Alhamdulillah kan hari 1 sampai ke 3 tuh Ina tetap ngirim ke Kang Epul kan. Udah membaik, alhamdulillah. Ya sampai sekarang kalau misalnya ada sensasi nggak ada kepikiran mati lagi. Cuman ini cuman sakit, ini belum makan. Kayak tadi telat makan itu kan. Terus kayak
kepala keliangan. Oh, dalam hati, oh ini cuman telat makan keliangan telat makan ini, sambil ketawa sama di diri Ina. Ya udah kayak gitu aja sih, tanpa ada rasa gitu lagi. Oke, intinya semua ada perubahan. Di malam ini saya kasih kunci dari semua perubahan. Anda mulai membuat sebuah skenario dan lain-lain ya. Tapi kita tanya dulu nih yang lain. Mami Ola, gimana Mami Ola? Ada perubahan enggak? Alhamdulillah Kang, udah banyak perubahan. Sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungan, maksudnya bermain sama anak ke taman gitu ya, yang rame-rame gitu, bisa lebih lama gitu. Biasanya kan kalau misalkan bentar suka agak-agak nyaman gitu ya, makanya cepet-cepet pengen buru-buru pulang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai enakan, nyaman juga lah gitu. Cuman tadi sore di grup ya ada yang share itu tentang apa ya, yang PN gitu, tentang COVID gitu, dari Dokter Jaidul Akbar katanya. Iya benar. Di situ agak kesugesti juga gitu. Gimana tuh Kang tuh? Teman-teman di sini mah hari dikasih berita negatif nggak percaya, dikasih berita positif nggak percaya, aneh. Berarti selama itu teman-teman nggak percaya sama saya. Saya kasih gambar ini berita itu, mungkin dia nggak panggil lalu, berita COVID cuma begitu aja langsung wow, heboh. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman bertahap. Jadi 5 hari, 6 hari, Mbak Pira. Mau 6 ya? Mau 6 ya? Mau 6. Sabtu, udah Malam Sabtu. Sekarang malam Ini apa Sabtu sih? kan? Kita Iya, udah 6 hari. Malam ke-7. Hah? Ke-7 sekarang. Sekarang ke-7. Itu aja terakhir kirim kita ke itu, Kak Epol itu kapan itu yang pertama itu? Iya, malam ke-7. Malam ke-6 deh. Malam ke-6. ke-7. Iya, ke-7 bener kan? Ina belum ngumpulin tugas 2 kali. Iya, sekarang gini kan kita Minggu malam. Berarti kamu Minggu malam melakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang Sabtu, berarti udah ke-6. Iya. Mulainya hari Senin kan, Kang? Udah kelihatan. Udah kelihatan orang yang nggak pernah kirim tugas mah. Asal. Aku kirim. Tapi kemarin ada nggak kirim beberapa hari. Nah, itu makanya. Itu aku udah tulis, tapi aku belum kirim karena aku ketiduran. Gitu. Hari pertama tanggal 13. Oh ya? Iya, sekarang udah berapa? Sekarang tuh hari ke-7, sekarang tanggal 19. Iya. Soalnya yang aku ingat aku mulainya hari Senin. Aku mulai hari Senin mulai ngirim. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtunya sekarang udah malam. Berarti udah 6, besok ke-7. Oh iya. Oh udah, iya. selesai. Wah, hari panjang. Oke, Mami Ola sip. Ada perubahan ya. Mbak Ina Silvia udah tadi. Mbak Ina Silvia gimana? Udah tadi. Oh udah ya, oke. Wahyu Rizky, Pak Wahyu. Gimana Pak Wahyu? Apa yang terjadi Pak Wahyu? Senin baru mulai. Enggak, kalau saya tuh pas minggu itu udah mulai. Nah, pas nulis ya, kata-kata positif doang kan. Nah, pas ditulis itu agak banyak nih gitu yang dikirim ke PayPal kan waktu hari itu. Itu pas besoknya memang kejadian sih. Nah, memang kejadian, terus saya juga agak aneh sih, maksudnya bukan aneh sih PayPal ya. Ya bersyukur gitu ya, pas bangun tidur tuh udah dalam keadaan kondisi tenang, lebih lebih rileks, ceria, kayak ya bangun tidur tuh udah senyum gitu PayPal.
Itu hari pertama. Kalau hari selanjutnya tuh saya nulis kata tenang, nulis kata apa gitu kan, selalu kejadian, besoknya selalu terjadi apa yang ditulis tuh, besoknya selalu memang kejadian, Pak Epul. Sampai bisa di fase saya bisa nambah menu makan dan cemilan, Pak Epul. Asli kan pernah curhat kan waktu itu Pak Epul, Japri ya telepon. Nah, kalau sekarang udah berani Pak Epul. Makan sate udah berani ya? Kalau sate mungkin sama kecapnya doang, Pak Epul. Nggak, belum. Bumbunya belum. Nanti malam ngomong gini, besok saya makan sate enak. Nah, besok saya makan sate. Kacang. Pakai bumbu kacang. Satu itu. Oke, tapi dulu Pak Wahyu sebelum ketemu saya punya kelayangan juga ya? Punya kelayangan dan itu mah udah hilang waktu di hipnos sama Pak Epul awal tuh udah langsung hilang itu Bang. Ya. Siap. Nah, intinya ada perkembangannya dari Pak Wahyu. Ya. Yang mau Mbak Ros nih dari Subang, gimana perubahannya Mbak Ros? Assalamualaikum Kang semuanya, selamat malam. Halo. Alhamdulillah jauh lebih baik. Insya Allah setiap hari selalu semangat, nggak pernah mikir macam-macam. Udah apa ya? Kerasa perubahan. Pokoknya kalau ada apa-apa udah nggak pernah mikir negatif. Udah selalu enjoy aja lah gitu Kang. Siap. Udah lebih tenang, udah berdamai lah ya. Mudah-mudahan kuncinya malam ini kita benar-benar bikin sebuah aplikasi, setting di dalam pikiran. Anda sudah bikin programnya dalam sehari-hari, kita coba setting di dalam pikiran biar ketika Anda bangun itu sudah otomatisasi berjalan. Oke, Mbak Nila, ada yang mau disampaikan setelah mengikuti terapi ini? Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Nila? Lebih damai aja gitu. Dan kemarin kan ada saudara tuh yang tetangga lagi, saudara adik ipar kena positif. Nah, lebih tenang menyikapinya. Lebih rileks lah ya. Iya. Oke, sip. Tapi perubahannya ada ya, perubahannya bagus ya. Lebih bisa meyakinin diri gitu. Oke, sip. Oke, Mbak Ati nih, Mbak Ati Nurvendra. Gimana Mbak Ati setelah mengikuti? Sekarang sudah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang lagi nyetir Kang, punten cuma dengar dulu aja deh. Iya. Oke, siap. Nggak apa-apa. Oke, nuhun Kang. Iya, lanjut. Kalau Pak Joko, Mas Joko ya? Joko Prastio. Halo, Mas Joko. Oke, good. Kita lanjut tugas malam ini dan kita evaluasi. Apa yang terjadi sebenarnya ketika Anda mulai menulis. Sesungguhnya Anda sedang mencari data-data yang pernah Anda alami dalam kehidupan Anda sebelumnya tentang baik, nyaman, damai, sehat, gitu. Nah, itu tuh mulai dibangkitkan, kata-kata itu disusun rapi sehingga pikiran kita ini beberapa persen fokus pada kata-kata itu. Sehingga ketika ada trigger yang negatif, maka data itu yang muncul. Sehingga Anda dengan mudah mengkanter itu semua, malahan Anda sudah menggunakan kata-kata itu dalam kehidupan sehari-hari karena seringnya diucapkan. Nah, itulah yang namanya sebuah pola perilaku. Ya, pola perilaku itu tergantung dari pola pikir. Nah, ini sangat berkaitan. Ketika Anda berperilaku A, maka pola pikirnya A. Ketika Anda punya pola pikir A, maka perilakunya pun A. Intinya bahwa apa yang akan kita lakukan perubahan,
apakah kita merubah pola pikir kita atau merubah perilaku kita. Nah, terapi ini adalah sebuah terapi di mana kita sedang membuat sebuah pola pikir untuk menghadirkan sebuah perilaku. Dan malam ini saya akan memberikan sebuah teknik di mana kata-kata itu disusun yang kemarin dengan sebuah kalimat, dan kalimatnya itu sesuai apa yang Anda inginkan dalam kehidupan ini, dan Anda mulai memvisualisasikannya dengan citra. Apa itu citra? Yaitu 5 panca indera. Ketika Anda bilang bahwa besok pagi saya dalam keadaan sehat dan bugar. Nah, karena ketika saya bangun selalu kelayangan, ketika bangun saya tidak bersemangat, ketika kelayangan saya selalu misalnya sakit badan, maka ketika menyatakan besok pagi saya bangun dalam keadaan sehat dan bugar. Nah, setelah itu Anda tarik napas panjang, kemudian sebutkan kalimat itu, besok pagi saya bangun dalam keadaan sehat dan bugar. Sehat dan bugar itu menurut Anda apa? Counter apa yang Anda alami selama ini. 1 misalnya, saya bangun dalam keadaan bersemangat. Tubuh saya begitu sehat. Ya, begitu sehat. Badan saya begitu nyaman. Gitu kan? Jadi tidak merasakan sakit. Itu yang harus Anda keluarkan ketika Anda memvisualisasikan kata-kata itu. Ya, kata-katanya saya ulang misalnya. Saya besok pagi dalam keadaan, bangun dalam keadaan sehat dan bugar. Nah, sehat dan bugar ini Anda harus hadirkan citranya. Secara perasaan tubuh, Anda dalam keadaan sehat dan bugar. Gitu kan? Oh, badannya sehat, bugarnya tidak terasa apapun. Gitu kan? Nah, boleh Anda yang selama ini biasanya mungkin pagi-pagi mual atau apa, bener. Jadi negatifnya itu hilang, diganti menjadi yang positif. Nah, kalau Anda tidak mengikuti tahapan demi tahapan ini, pasti di titik ini akan bingung. Karena Anda tidak menerjemahkan itu semua dan Anda tidak mengalami pengalaman yang sudah Anda lakukan. Misalnya ketika Anda bilang sehat, kalau Pak Wahyu tadi katakan bahwa setiap bangun terasa apa yang diucapkan. Nah, ketika terasa apa yang diucapkan, nah itulah sensasi yang harus Anda munculkan. Ya, tapi jangan khawatir, saya yakin di alam bawah sadar Anda ada sebuah data. Di mana data Anda ketika sehat itu seperti apa, bugar itu seperti apa. Ya. Nah, lakukan itu dengan cara apa? Setelah membaca, Anda rileks, tarik nafas panjang, buang secara berlahan, terus sampai nanti sudah benar-benar rileks, baru Anda merasakan ketika rileks, kata-kata Anda terwujud dalam bentuk citra. Terdengar suaranya, telinga ini berfungsi dengan bagus sekali, enak sekali dengarnya. Kita berbicara pun nyaman sekali. Bahasa yang baik-baik, bahasa yang positif, gitu kan? Hidung pun terasa pernapasan enteng sekali. Jadi semua panca indera itu Anda libatkan dengan kata-kata, saya besok pagi bangun dalam keadaan sehat dan bugar. Berarti kerasa bahwa ketika Anda bangun dari tempat tidur, bergeraknya, menghirup udara paginya, terus merasakan tubuhnya yang bugar, semangat yang bergelora untuk menyelesaikan semua tugas hari ini. Nah, itu yang harus dimunculkan. Oke, paham sampai di sini? Paham. Kang Ebul. Diam semua. Ya. Kalau misalnya aku ubah kalimatnya jadi gini. Saya besok misalnya ini ya, misalnya bugar ya. Saya besok akan bugar sepanjang hari, jadi nggak besok pagi aja gitu Bang. Nggak apa-apa. Jadi kalimat itu harus Anda sesuaikan. Kalimat positif yang akan membantai, karena sekarang begini,
bahwa 6 hari ini Anda itu sebenarnya sedang mengumpulkan amunisi untuk menyerang hal-hal yang negatif. Nah, kemarin juga ketika sudah ada serangan, Anda mulai tembak sedikit-sedikit. Nah, sekarang malam ini benar-benar Anda tuh punya bom nuklir. Jadi ketika bangun itu, kita udah siapin semua persenjataan bahwa apapun yang terjadi di hadapan kita, sensasinya adalah positif buat kita. Sensasinya adalah kuat buat kita. Oke? Nah, yang perlu dibahas, yang perlu jadi titik bahwa kenapa teman-teman ketika mengatakan bahasa-bahasa positif sebelum tidur, Anda tidur nyenyak. Kenapa? Karena tubuh ini, jiwa ini, diri ini butuh sesuatu hal yang positif. Karena sesuatu hal yang positif itu membuat diri kita tenang. Oke? Baik, sabar, kuat, itu kita tuh benar-benar tenang daripada takut, mati, neraka, tukang kredit dan lain-lain. Nah, itu yang membuat kita gundah gulana. Mantan, saya kalau lihat Sapira itu ingat mantan aja. Kasihan yang malam minggu jomblo. Aduh, Sapira sampai tepuk jidat. Nah, seperti hal itu, jadi ketika Anda membayangkan sebuah negatif, maka tidur Anda tidak akan tenang. Kalau Anda ketika tidur memikirkan masalah, tidur Anda tidak akan tenang. Nah, nanti setelah Anda sudah bisa melakukan selama 4 hari ini, 7, 8, 9, 3 hari ini, baru keempatnya, baru Anda merancang sebuah keinginan, bukan membantai lagi, tapi membangun. Kalau ini bisa Anda lakukan, maka semua cita-cita dan keinginan Anda akan tercapai. Saya pernah praktekkan beberapa orang yang belum punya anak, akhirnya dapat momongan, belum punya ini, dapat ini, dan lain-lain. Alhamdulillah ya, bahwa Rasulullah itu tidak pernah bohong, apalagi Allah. Karena sudah jelas, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, prasangkaku sebagaimana prasangka hambaku. Nah, kita ini sedang membangun sebuah prasangka yang kuat dalam hidup kita untuk menghadapi kehidupan yang ke depan. Ya, kalau kata Kang Bima tadi, sepanjang hari, ya nggak apa-apa. Sepanjang hidup, ya itu harus. Sehingga ke depan itu, yang ini tuh tidak dipikirkan lagi, karena sudah menjadi jaringan plasticity. Ya, jaringan plastisitasnya sudah ada di dalam pikiran. Nah, intinya bahwa kita sedang membangun jaringan itu, sehingga terjadi suatu hal yang otomatisasi. Ketika bangun, karena jaringannya sudah ada, nggak usah divisualisasikan lagi. Karena film itu, iklan itu akan berjalan dengan sendirinya. Kita sedang bangun iklan, bangun film. Nah, tahapannya seperti begini. Anda tulis dulu berbentuk kalimat, jangan terlalu banyak. Ambil 2 atau 3 dulu. Kalau nggak kuat 3, 1 aja dulu. Apa yang Anda inginkan besok? Saya mah ingin sehat aja dulu. Udah itu aja. Saya ingin sehat, saya ingin bugar. Itu aja. Nah, baru Anda tulis bahwa, nah sebelum biar visualisasi Anda tidak kemana-mana, Anda tulis dulu hal negatif. Ya, ketika bangun saya suka sakit badan, gitu kan, tulis. Terus saya suka kelayangan, saya suka lemas, tidak bergairah, saya selalu lemah. Nah, tulis. Kamu tulis di sebelahnya suatu hal yang positif. Dengan sakit badan, sehat, atau bugar, atau badannya apa ya? Yang menurut kamu kalau sehat dan sakit badan itu apa? Seger. Nah, boleh segar bugar. Nah, itu. Jadi ketika sakit badan bilang segar bugar. Nah, nanti ingat yang negatifnya kamu harus coret. Coret sampai nggak kelihatan tulisannya. Coret, 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 coret. Sudah coret, kamu bacain ini.
bahwa inilah skenario kamu. Intinya malam ini kamu harus bikin skenario. Anda harus mampu membuat sebuah skenario buat besok. Ya, pelakunya Anda, sutradaranya Anda, pemainnya Anda, penontonnya diri Anda. Bagaimana Anda bisa membuat sebuah skenario yang Anda nikmati sendiri karena pemainnya diri Anda, sutradaranya pun Anda. Paham nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Hati-hati, karena kalau salah, nanti mindsetnya juga jadi salah. Ada yang mau ditanyain? Sampai di sini dulu. Kang, kalau saya pribadi sih, kalau misalnya saya nulisin kalimat negatif, malah nyedot energi, nggak sih Kang? Gini, kalau gini maksud saya, gini, apa sih yang terjadi gejala negatif ketika Anda bangun? Intinya, ini tuh kata-kata ini hanya untuk mencari lawannya. Lawannya apa? Jadi biar ketahuan. Karena nanti ketika bangun, ternyata ada pemain lain yang hadir. Kita tidak siapin lawannya. Nah, ketika kita bangun seperti apa, kemudian nanti siang seperti apa, gitu kan? Besok sepanjang hari saya bisa menikmati makan apa saja. Ya, nah, ketika bilang makan apa saja, karena Anda ingin makan bakso yang pedas, pakai jeruk atau pakai cuka, ya siang-siang, bayangin makannya enak. Dan sensasinya buat Anda enak. Itu. Iya. Jadi larinya ke arah sana gitu. Nah, kenapa ada bahasa negatif dulu? Ini buat mengingat biar kita tahu musuh kita siapa. Dan pada malam itu pun kita langsung coret. Makanya saya bilang langsung coret sampai tulisannya itu nggak kebaca lagi. Coretnya tebal-tebal gitu. Sampai sobek bukunya juga nggak apa-apa. Gitu. Oke? Good. Ada yang mau ditanyain? Yang lain? Ini inti dari semua yang sudah Anda jalani. Bahwa kalau boleh dibilang ini ilmu pamungkasnya dalam suatu bab ilmu. Ini ilmu pamungkas yang terapi kita 9 hari. Kemarin kita belajar gerak dasar, gerak lanjutan. Nah, ini tenaga dalamnya ada di sini. Ya? Oke, ada yang mau ditanyain atau ada yang mau ngasih pendapat? Boleh, kita diskusi aja. Ya, soalnya kan gini Kang, kalau saya itu memang ya udah jarang sih, Cuma biasanya itu bukan setelah bangun tidur, makanya kira-kira kata yang tepat apa gitu. Karena memang yang dirasain itu ya kalau pas lagi saat itu di siang pas beraktivitas sama maghrib mau isya gitu. Oke, berarti begini Kang Bima. Jadi bikin filmnya, Kang Bima jangan di pagi-pagi. Tapi bikin filmnya Kang Bima itu di siang sampai sore. Ngerti nggak? Ya. Jadi kalau kita kebutuhannya di siang sampai sore, ya siang sampai sore. Kalau kebutuhannya pagi-pagi, pagi-pagi saya udah seger, udah sehat, cuma siang kadang-kadang seperti ini. Misalnya begini, besok jam berapapun ketika saya mendengar apapun buat saya adalah positif, gitu kan? Nah, jangan dikatakan mendengar kata-kata negatif. Jadi dalam film ini tidak ada kata negatif. Jadi tidak ada musuh dalam selimut. Karena ketika kita menyatakan besok saya tidak kelayangan, yang diingat kelayangan. Jadi besok jam berapapun, ketika mendengar informasi apapun, buat saya santai, rileks, dan
tetap bersemangat. Nah, ketika bikin visualisasi ada orang cerita COVID, saya mau udah rileks dan santai. Ada yang berbicara ini, saya rileks dan santai. Ada yang ngomongin, rileks santai. Gitu kan? Nah, itu maksud saya. Paham nggak? Ya. Oke. Mbak Pira, ada yang mau ditanyain, Mbak Pira? Nggak, aku tuh mau nanya ini, Kang. Soalnya yang kata-kata positif yang harus ditulis itu tuh yang kita harapkan untuk besok, apa yang kita jalani hari itu? Hari ngerti. Kayak malam-malam gitu kan disuruh nyatet tuh. Itu tuh yang kita harapin buat besok, apa yang udah kita jalanin di hari itu gitu. Kayak misalkan yang buat besok dong. Buat besok dong. Yang hari itu kan sudah berlalu. Oh, maksudnya tuh kayak lebih kayak mengingat-ingat gitu loh kan. Jadi kayak apa sih hal negatif yang kira-kira hal negatif yang aku jadikan positif gitu maksudnya. Ya, apakah seperti jadi itu? Gini, jadi kan di buku kerja itu ada 2 tugasnya. Yang pertama, membuat sebuah skenario untuk besok, untuk menjalani kehidupan. Sampai maghrib, sampai malam. Nah, malamnya kita mengevaluasi tadi itu kejadian seperti apa dan hargai diri kita ketika kita berprestasi, ketika kita membuat sebuah perbuatan atau perilaku yang positif, kita hargai, kamu hebat, keren. Pokoknya tadi kamu nggak ngerasain apa-apa ya, walaupun dia berbicara tentang COVID, bahaya COVID, tapi hebat, kamu udah biasa aja. Karena kamu udah bisa jaga diri kamu. Nah, itu misalnya. Itu hargai itu. Sehingga itu analisa. Dan kenapa bahwa tulisan itu harus dikirim ke saya. Karena ketika Anda kirim tulisan itu ada sebuah penguatan secara eksternal bahwa Anda sudah berjanji kepada orang lain bahwa saya sudah berdamai dengan diri Anda. Kan Anda sudah berdamai dengan diri Anda sendiri. Diberikanlah, dikirimlah kepada Om Iip itu. Kan? Nah, setelah disimpan di sana, jujur, saya belum membaca semua laporan teman-teman. Karena menurut saya, itu adalah buat teman-teman sendiri, bukan buat saya. Saya nggak kepo kok. Saya coba ingin teman-teman sehat aja. Hari pertama udah oke. Hari kedua beberapa saya pilih oke. Nah, cuma itu aja. Nah, cuma ini menjadi sebuah perjanjian diri Anda dengan Anda sendiri bahwa ada evaluasi, ada pernyataan positif, ada yang menyatakan berdamai dengan diri, ada pujian buat diri kita, ada rasa syukur pada Tuhan, pada Allah bahwa semua kita sudah melakukannya dengan baik. Oke, jadi 2 Mbak Pira. Jadi sehari penuh Anda kerjain di jam 8 sampai jam 9. Gitu kan, terserah lah, paling juga 5 menit juga selesai gitu mah. Terus dikirim ke saya. Nah, besoknya kamu bikin afirmasi lagi. Nah, kalau sekarang kan bikinnya adalah kalimat sugesti atau skenario yang kamu bikin. Skenarionya tulis bla 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 bla, rasakan sensasinya, gitu kan. Tulis dulu sensasinya, kemudian dibayangkan. Cara ngebayanginnya bahwa seolah-olah tulisan itu, skenario yang Anda tulis itu, Anda sudah lihat filmnya gitu. Anda terbawa suasana ngelihat filmnya gitu. Hati dulu, oh iya, bahagia sekali ya, bangun tidur sehat, bugar, terus mandi pakai air dingin, pakai sepatunya cepet, nyiapin baju semua, ngurus anak-anak, bahagia sekali ya ketika anaknya mulai senyum. Kalau ada yang punya suami, melihat suaminya senyum, gitu kan. Semua Anda bikin sebuah skenario yang Anda tonton di film itu lebih berkembang filmnya. Tapi nulis sensasinya harus, Kang? Hah?
Nulis sensasinya itu harus. Oh iya dong. Aku tuh kayak sekarang tuh kalau mau nulis sensasi kayak karena udah terbiasa nggak nulis, jadi pas mau nulis sensasi jadi kayak enggak deh. Nah gini. Sensasi apa yang negatifnya? Iya. Nah gini, sensasi itu kan kalau misalkan gini Mbak Fira. Kalau sensasi negatifnya sudah hilang, jangan ditulis. Artinya yang ditulis itu rintangan apa yang akan terjadi besok. Gitu. Kalau Mbak Fira bangun tidur sudah nggak sakit badannya, jangan ditulis sakit badannya. Udah hilang, udah seger. Ya. Kalau Mbak Fira besok ada deadline gitu. Besok ada deadline ngerjain tugas. Bayangin bahwa saya akan mengerjakan tugas dengan baik, benar dan cepat. Nah, kamu bayangin ketika itunya nggak ditulis gitu. Ya boleh nggak ditulis, tapi ini kan maksud saya patokan, biar filmnya itu jalan, ngerti nggak? Coba kamu kalau nggak ditulis ngebayangin, sekarang bayangin sehat menurut kamu, akan bingung cari informasinya, benar nggak? Iya sih. Nah itu tujuannya. Tujuannya bahwa sehat itu apa? Nah seperti misalnya gini, besok siang yang biasa jam 12 itu kelayangan, besok siang saya dalam keadaan sehat bugar, atau besok siang saya begitu seimbang, begitu semangat, kan? Nah bayangin kejadian besok siang itu yang biasa kelayangan, Anda jadi seolah-olah berpindah tempat, ngelihat diri Anda yang kelayangan, ini kasihan deh loh, gitu. Jalan, jadi Anda bahagia gitu. Ngerti nggak? Oh, jadi misalkan apa yang terjadi, apa yang kira-kira biasanya terjadi itu kita tulis hal-hal negatif, kita tulis ke hal yang ditulis positif. Jadi positif. Tapi hal apa yang negatifnya Anda nggak perlu inginkan. ditulis. Ya kan? Kalau takut lupa, apa sih sekarang gini? Kalau takut lupa. Kalau tadi saya biasa siang itu apa ya? Saya biasa siang itu ini, oke, ditulis coret. Nah, berarti siang jam segini. Gini, Anda mau bikin sebuah film, itu harus ada skenarionya, harus ada skripnya, harus ada dialognya. Jalur ceritanya seperti apa, nanti dialognya seperti apa, nah itu tulis. Tapi film ini film positif, membantai semua yang negatif. Ngerti, Mbak Fira? Ngerti. Sip. Yang lain gimana? Paham nggak? Berarti, tunggu Kang. Aku nanya. Iya, berarti boleh ditulis, boleh enggak kan sebenarnya negatifnya itu? Tergantung ingatannya kita aja kan? Ya, negatifnya boleh ditulis atau enggak. Tapi skenarionya, skenario positifnya itu harus ditulis. Oke. Udah ngerti. Oke. Mbak Ina ketawa. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Ini Mbak Indri kayaknya kan film Nahuk, orangnya mau udah tidur. Nyai, apa kabar Nyai? Hadir. Hadir, oh bener, sehat kayaknya. Sigan tas melanai. Melanai puguge, menasa di dongengan. Oke, ada yang mau ditanyain buat malam ini tugasnya? Nyai belum ditanyain loh. Itu setelah nyatet itu gimana perasaannya? Coba sekarang kalau Zoom, Mbak Fira ini jadi moderator. Silahkan Mbak Fira. Nggak apa-apa dong, cepat. Nyai gimana perasaannya? Perasaan yang mana sih? Kepo deh. Kepo deh. Anak gadis kepo deh, anak gadis. Nyai gimana setelah nulis yang itu? Nulis itu loh.
Jadi lebih memaknai kata-katanya kayak kayak kita ngomong sehat gitu ya dengan tulisan sehat S-E-H-A-T itu dinikmati gitu. Nyai duduk di teras depan, di belakang, di samping. Kok iya ya gitu. Ada makna tersendiri buat aku gitu kayak ceria. Kan gampang tuh, saya ceria, saya bahagia, saya senang. Dengan ucapan seperti itu kan hanya kosong lah ya kalau pikiran kita hampa, hati kita hampa gitu kan. Apalagi dengan ada sensasi, aduh kayaknya nggak enak banget ya gue bilang bahagia, tapi hati gue nggak bahagia gitu kan. Nah dengan kemarinnya yang Tata 2 minggu itu, dicoba bener-bener coba pengen tahu sih gitu kan. Yang kata bosku, coba tulis gitu kan. Coba di selembar kertas sambil duduk ngelihat awan, ngelihat sekeliling gitu ya. Apa sih gitu kan? Ceria, C-E-R-I-A itu masuk ke hati gitu. Nggak tahu tuh Nyai itu udah yang Nyai dapat itu. Nyai nggak curhat loh, nggak telepon, nggak video call ya sama bosku ya, enggak. Itu Nyai yang Nyai rasain itu. Dan dibaca pas mau tidur Nyai nggak dapet Nyai udah kebiasaan Nyai aja baca surat Al-Muluk, zikir udah itu. Dan kembali pagi dibuka lagi bukunya, duduk lagi di belakang, dicermati lagi dari kata per katanya, dari huruf per hurufnya gitu sayangku Neng Safira. Berarti Nyai lebih ke nyatet yang kata-kata positifnya aja gitu ya? Iya. Berarti karena kalau pertanyaan-pertanyaan itu nggak Nyai tulis yang sudah sholat Isya? Nggak pernah. Enggak pernah. Nggak pernah laporan ya. Enggak pernah laporan, Nyai enggak. Ya yang penting gitu aja deh. Nyai enggak maaf kata, maaf banget nih bosku ya. Nyai enggak yang kata. Terus kata si Babe ini kan, coba afirmasikan gitu kan. Alhamdulillah saya sehat, terima kasih kaki, terima kasih tubuh gitu. Yang dia dapat anak Nyai aja. Minum adik. Udah gitu aja Nyai mah, Neng Kira. Enggak yang memaksakan diri deh, enggak memaksakan yang aduh, tapi ada di saat kita yang berafirmasi untuk diri kita, badan kita, ya Nyai lakukan gitu. Tapi enggak yang tiap mau tidur itu seperti Mbah Hayati ya, kayak gitu. Enggak, Nyai enggak bisa. Masalahnya Nyai enggak bisa. Nyai enggak bisa. Udah gitu aja. Pokoknya kita berterima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk tubuh, gitu kan. Semoga sel-sel yang ada dalam tubuh saya ini sehat jauh dari segala penyakit yang berbahaya yang tidak diinginkan. Udah, gitu aja. Tenang, udah, gitu. Ngantuk. Wah, habis makan, ngantuk, udah, gitu. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih lo Nyai kayak gitu. Yang penting kan bekerja untuk kita gitu. Kalau yang bekerja untuk Nyai adalah kata-kata yang positif kan berarti bagus. Iya, gitu. Pokoknya gitu deh. Pokoknya nggak bisa deh kita mengikuti kan seperti yang lain. Karena perjalanan kita beda-beda gitulah. Kalau kata tol tema ya, saya nggak mungkin ke Jakarta itu akan melalui tol itu, kita nggak bisa gitu kan. Ada aja halangannya, kita mau lewat belakang lah gitu kan. Gitu. Jadi kesembuhannya itu ya beda-beda. Kita tidak bisa memaksakan untuk seperti ini loh. Aku nggak bisa dengan cara menggambar juga itu bisa. Dengan jalan kaki kita sampai gitu. Yang penting kita dimudahkan aja sama Allah gitu untuk diberikan jalan, untuk diberikan kesembuhan gitu aja udah. Aku mah. Oke, Nyai, ya karena ya memang ada pola yang baik untuk dipertahankan ya, tidak jadi masalah. Intinya bahwa ritual-ritual atau bukan ritual ya, ada sebelum tidur menurut agama sudah dijalankan, ya sudah dijalankan, itu nggak apa-apa. Cuma kan metode Nyai adalah ketika mengatakan sehat itu lebih dicerna
dengan kata-katanya, dan ketika ada huruf itu, saya yakin pikiran itu akan menerawang tentang arti inti sehat itu seperti apa. Nah, betul itu, ya betul ya. Itu intinya bahwa semua ada proses masing-masing. Nah, cuma jangan sampai teman-teman ini bahwa ingin sehat tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, betul. Tidak Itu berjuang ya. intinya. Iya, tidak berjuang. Maunya bobo. Kalau Anda tidak merasakan sebuah perubahan dalam diri Anda, terus Anda tidak melakukannya, ya Anda berarti berada di zona nyaman kondisi sekarang sakit itu, atau kondisi saat ini itu, gitu kan. Nah, mulailah Anda melakukan sesuatu untuk bergerak. Saya bilang tadi bahwa perubahan dalam hidup kita ini hanya dua cara, merubah pola pikir atau merubah perilaku. Nah, terapi yang 9 hari ini kita diawali dengan merubah pola pikir. Nah, merubah pola pikirnya secara bertahap. Karena beberapa buku menyatakan kenapa munculnya afirmasi. Afirmasi ini adalah membantai tentang teori afirmasi. Nah, kalau saya melihat afirmasi dan afirmasi ini dua-duanya baik. Saya campurkan lagi dengan yang lain-lainnya, dengan visualisasi. Nah, malam ini ke tahapan visualisasi, di mana Anda mulai membuat sebuah skenario. Karena begini, saya sehat, tapi saya tidak memahami kata sehat itu seperti apa. Nah, kalau misalnya di perguruan silat, Anda disuruh nendang tinggi, gitu kan, coba tendangan kanan tinggi lurus, gitu kan. Anda kan harus dilatih dulu kakinya biar ajem. Ya, setelah itu gerakan dasarnya seperti apa. Nah, malam ini Anda sedang diajarkan oleh diri Anda sendiri bahwa bagaimana tendangan kaki yang cepat dan dirasakannya. Tak, tak, tak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi tahapan yang terakhir, 3 hari ini terakhir, Anda harus lakukan dengan baik dan benar. Jadi ketika Anda menyatakan bahwa besok pagi saya sehat dan bugar, berarti Anda harus visualisasikan, bayangkan gambarnya nanti seperti apa. Besok adalah saya orang yang sepanjang hari, sepanjang hidup saya akan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Gitu. Maka ketika datang apapun, Anda selalu bersyukur. Anda dicaci maki, ya bersyukur bahwa itu ibadah buat kita. Artinya bahwa ada satu amalan yang dikirim ke kita dari orang yang mencaci maki. Kalau yang caci maki itu tidak punya amalan, ada dosa yang diambil dari kita. Itu tandanya bersyukur. Nah, skenario ini yang harus Anda rasakan ketika dicaci maki, kita bersyukur apa orang sakit hati kok. Nah, karena Anda tidak paham. Anda tidak ada satu keyakinan kalau ketika dicaci maki itu, hukumnya secara Islam adalah ada amalan dia masuk ke kita yang tidak kita kerjakan. Atau enggak, kalau dia tidak punya amalan, ada dosa kita diberikan sama dia. Berarti ketika bersyukur Anda merasakan, aduh dosa saya berkurang, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu. Ketika kita hilang sesuatu, hilang dompet, hilang apa, oh ada harta kita yang dibersihkan sama Allah. Kalau kita makan mungkin jadi harta haram atau yang lain-lain. Nah seperti itu mungkin. Jadi skenario ini yang harus kita bikin. Setiap yang kita afirmasikan itu dimaknai, dimengerti. Dan kemudian dicitrakan rasanya seperti apa. Bagaimana mungkin kita bisa mencitrakannya kalau kita tidak meyakininya, tidak paham dengan semuanya. Jadi seperti pernah saya bilang, bagaimana rasanya buah knot-knot, Anda nggak bisa jawab. Tapi bagaimana rasanya buah jeruk lemon, Anda pasti sudah bisa ngebayangin asamnya, mimik wajahnya seperti apa. Lemon gitu kan. Minum lemon siang-siang gitu kan. Gulanya sedikit, cium, diminum. Nah, itu sensasi itu yang maksud saya.
harus Anda keluarkan ketika malam ini Anda bikin sebuah skripnya. Skrip itu kata-kata, skenario itu sambungan dari kata-katanya seperti apa. Nah, baru filmnya dimainkan. Peran, sensasi itu adalah karakter atau peran suasana yang akan terbangun di film itu seperti apa. Oke? Begitu aja. Terima kasih Nyai yang sudah memberikan inspirasi juga. Mbak Hayati, selamat malam Mbak Hayati. Mbak Hayati. Selamat malam Mas. Gimana Mbak Hayati perkembangan sekarang? Alhamdulillah saya masih konsisten dengan terapi menulis dan visualisasi, dan malam ini malam ke-18 Kang. Apa yang terjadi? Oh, Masya Allah, luar biasa ya Kang ya. Sekarang saya sudah mulai berani lagi membangun mimpi-mimpi saya. Misalnya, saya sekarang sudah mulai berani, saya pingin nanti lanjut kuliah di pasca sarjana. Saya nanti pingin sekian tahun nanti habis anak saya melahirkan yang kedua ini, saya pingin ini gitu. Saya udah mulai berani membangun mimpi-mimpi saya, terutama di karir saya lah gitu kan, Kang kan. Dan itu dulu itu saya nggak pernah berani gitu. Kemudian saya merasakan setiap hari saya berenergi. Seperti tadi malam selesai menyelesaikan laporan kerja saya itu jam sampai jam 1 malam. Kemudian saya jam 4 pagi itu saya bisa bangun dengan sehatnya, dengan bugarnya gitu. Biasanya saya tidur aja sudah sampai 8 jam, bangun pagi itu selalu merasa capek, pegel gitu. Saya merasa seperti udah beraktivitas lah pokoknya gitu kan. Ini alhamdulillah lebih bertenaga gitu kan. Pokoknya saya Mbak Hayati, ya. Saya mau tanya nih. Ketika Anda bikin sebuah mimpi Anda, bunga-bunganya mulai muncul nggak? Muncul, Kang. Contoh-contoh seperti apa? Misalnya, saya kan, Kang, sepeda motor saya ini kan udah jelek gitu ya kan. Jadi berpikir pingin punya gitu kan. Cuman saya memang komitmen, dan kebetulan memang suami saya tuh kalau bisa jangan kredit, jangan yang pinjam uang yang inilah gitu kan, Kang kan. Yang riba ya. Yang riba ya kan, Kang kan. Saya nggak berani ngomong seperti itu karena kan prinsip orang kan beda-beda kan, Kang kan. Dan itu prinsip suami saya seperti itu gitu. Jadi suami saya itu lebih biarlah kita apa adanya, kalau memang kita pingin bagus kita kumpul aja sendiri atau apa gitu kan. Dan itu mulai ada gitu, Kang. Maksudnya kan kawan itu mulai ada, misalnya kan kalau yang second nih sekian nih harganya gitu kan. Yang ini yang tipe seperti ini tahun ini sekian harganya gitu kan. Jadi saya merasa semacam seperti kayak yang Kang Ipul bilang itu law of attraction itu. Kalau alam itu seperti ini gitu, merespon gitu. Rezekinya mulai ada nggak? Ada tambahan gitu? Kalau dari segi rezeki, alhamdulillah sih Kang, gitu kan. Maksudnya kayak suami saya pun, walaupun suami saya wira swasta, ya maksudnya saya rasa memang ada tambahan maksudnya setelah Anda ingin motor, tahu-tahu ada rezeki mulai nambah sedikit, ada nggak? Ada Kang, banyak pun bahkan Kang. Ya. Pokoknya jadi saya gini, selalu. Mbak Yati. Jadi gini, Mbak Yati. Nah, saya potong dulu ya. Ketika kita berdoa, ya Allah berikan saya rezeki untuk menghajikan atau mengumrohkan orang tua saya. Nah, ketika berdoa begitu dengan penuh khusyuk maka Allah mengatakan tidak ada doa yang tidak dikabul. Allah kabulkan. Cuma Allah cicil, gitu kan? Allah tes dulu nih, kasih dulu nih 500.000, bener nggak ditabungin. Kasih lagi besoknya 500.000, bener nggak ditabungin. Kasih 200.000, kurangin sedikit, naikin lagi 1 juta. Nah, udah nyampe 2,5 juta, kita ngelihat handphone kita rusak, aduh punya duit 2,5 juta nih, beliin handphone, lupa dengan doa. Yes. Lupa dengan tujuan. Nah, hati-hati dengan itu. Nah, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman menjustifikasi bahwa Allah tidak pernah mengabulkan doa teman-teman. Iya, benar Kang. Makanya kan Kang, saya setiap malam selalu mengevaluasi diri saya. Misalnya
saya kan nggak tahu nih mimpi apa impian-impian yang sudah saya bangun gitu kan Kang kan. Kita selalu evaluasi misalnya, oh berarti kalau pingin ini harus rajin menabung nih. Nah itu saya tulis di ini saya gitu kan. Di tabungannya udah naik dong. Tabungannya udah naik. Tabungannya udah banyak dong. Dibilang ya saya baru mulai Kang, baru maksudnya baru mulai, maksudnya saya semenjak tapi udah naik lah tabungannya. Alhamdulillah Kang, maksudnya dibilang kategori naik itu manajemen ekonominya lebih baik gitu Kang. Misalnya saya kan saya berani membuat seperti itu ya semenjak saya menjalankan terapi Kang Ipul. Misalnya kan saya sudah punya mimpi nih, saya ingin beli motor walaupun nggak baru, maksudnya paling nggak layak pakai untuk saya bisa pergi kerja gitu kan. Nah itu mulai saya afirmasi diri saya dan dari mulai menulis misalnya saya rajin menabung, setiap bulan saya wajib membeli emas yang kepingan yang walaupun yang harganya sekian, itu mulai saya pelan-pelan gitu kan Kang. Keren. Saya mulai lagi gini kan Kang, itu kadang-kadang pokoknya apa yang saya inginkan untuk besok itu saya tulis malam ini, dan apa juga yang terjadi hari ini yang nggak enak di hati saya itu saya tulis dan tidak terjadi lagi di besok gitu. Misalnya aku harus menghindari hutang piutang yang tidak penting. Nah, seperti itu pelan-pelan saya tulis itu Kang. Saya berusaha menulis itu secara detail, sedetail-detailnya apa yang saya harapkan gitu. Saya lebih ke situ sih Kang. Dan kalau saya memang saya rasakan itu memberikan efek yang sangat luar biasa untuk diri saya gitu kan. Makanya saya merasa lebih ini aja gitu. Saya seperti Navy saya yang baru aja gitu kan. Saya merasa kayak saya tuh kayak punya jiwa muda anak yang kalau bisa dibilang yang kayak puber kembali gitu lah Mbak Kang gitu kan. Saya merasa punya semangat yang baru. Puber kembali sih Mbak. Saya lebih ke situ gitu kan Kang. Insya Allah saya tetap konsisten seperti tadi malam. Walaupun saya tetap harus menulis sebelum tidur. Kemudian saya visualisasikan, saya imajinasikan, dan saya hadirkan sensasi itu seolah-olah memang besok itu terjadi. Dan itu insya Allah memang memang terjadi gitu. Biasanya sih Kang seperti inilah. Saya kan belakangan ini gitu kan. Biasanya saya kalau ada kata-kata yang gak enak aja, saya masih enggak. Maksudnya di hati saya terus saya baper sampai berminggu-minggu. Ini saya merasakan itu memang luar biasa. Biasanya saya ketemu dia aja saya males gitu kan. Misalnya ada kata-kata yang gak enak gitu kan. Oke, sip. Oke, Mbak Yati, terima kasih. Gitu. Oke, berarti kemajuannya sangat pesat. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga menjadi inspirasi untuk yang lainnya, bahwa ini adalah sebuah metode tentang pembuktian bahwa prasangkaku tergantung prasangka hambaku, yang Allah katakan seperti itu. Dan ini juga menjadi sebuah pembuktian bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan kecuali orang-orang yang lalai. Apapun yang Anda mau, apapun yang Anda bangun dalam pikiran Anda, jadikan sebuah prasangka yang kuat. Ketika prasangka kuat itu ada di dalam pikiran Anda, maka itu akan terjadi. Seperti tadi Mbak Hayati, ketika sudah mulai lihat motor, melirik motor, akhirnya entah kenapa dari mana rezeki itu bertambah. Mungkin rezeki suami yang bisa dapat segini jadi naik, atau Mbak Hayati dapat dari mana, ada aja itu. Insya Allah bahwa Allah tidak akan pernah bohong dengan janji-janjinya. Oke, buat teman-teman tetap semangat membangun jiwa Anda untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan. Hari ini Anda harus berpindah dari zona Anda, zona ketidaknyamanan karena pola pikir Anda, karena cara berpikir Anda yang salah. Anda tidak sakit, Anda tidak perlu ke rumah sakit jiwa, Anda tidak perlu ke psikiater. Yang Anda butuhkan adalah kembali ke agama dengan agamanya masing-masing, dengan cara bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, berarti kita sedang berdamai dengan diri kita. Ketika kita berdamai dengan diri kita, maka kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita akan nyaman.
berapapun uang yang kita pegang selama kehidupan kita nyaman, pikiran kita nyaman, maka kita betul-betul akan menikmati hidup ini. Tapi ketika uang sebanyak apapun, pikiran Anda error, Anda melakukan sebuah pemrograman pikiran yang salah, maka apa yang terjadi? Anda pun dalam keadaan derita yang berkepanjangan. Oke? Derita yang Anda alami itu akibat dari pikiran, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi, bagaimana caranya ini bisa hilang? Maka Anda harus mulai dengan membangun pikiran Anda yang jadi positif. Terapi yang Anda lakukan selama 1-6 malam ini, Anda sudah mengumpulkan kata-kata yang positif. Dari kata-kata positif, kemudian Anda menerjemahkan bahwa menurut Anda, menurut kebutuhan Anda, kata baik, kata soleh, kata soleha, kata jujur, kata adil, kata-kata positif ini menurut kebutuhan Anda terjemahkan sesuai apa yang Anda inginkan, dan Anda sudah lakukan. Yang Anda harus lakukan adalah Anda mulai memaknai, mencitrakan, artinya membayangkan filmnya ada, dan Anda menjadi pemain di sana. Anda merasakan itu ada, ya. Jadi untuk orang yang ingin menikah, Kang Imat nih, bayangkan bahwa kapan Anda melamar, kapan Anda bawa mas kawin, bagaimana Anda menikah, dan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga Anda dengan sesuatu yang positif, maka itu adalah prasangka baik. Untuk semua teman-teman, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, selama kita berpikir positif, maka hasilnya akan positif. Seperti saya sudah gambarkan, di dalam diri kita ini, ya, di dalam diri kita ini ada black box. Nah, kalau orang luar negeri bilang, orang-orang barat sana bilang black box. Ketika black box-nya ini positif, maka apapun yang masuk hasilnya selalu positif. Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka dia akan baik. Seluruh tubuhnya akan baik. Dan perilakunya pun akan baik. Jika daging itu buruk, busuk, maka perilaku dan dalam dirinya pun busuk. Jangan dianggap remeh apa yang Anda katakan. Jangan dianggap remeh apa yang Anda pikirkan. Selalu berdamai dengan diri kita. Cara berdamai adalah mengungkapkan segala sesuatu yang positif. Tetap semangat untuk berpindah dari zona ketidaknyamanan Anda menjadi zona nyaman. Sekali lagi, jangan ponis diri Anda bahwa Anda orang sakit. Anda orang normal seperti biasa. Malahan Anda bisa menjadi orang luar biasa di luar kebiasaan orang lain yang lebih bisa bermanfaat. Jadilah diri Anda yang bisa menginspirasi kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Oke? Tetap semangat. Jangan pernah bangga Anda mengatakan sesuatu hal yang negatif. Karena itu yang terjadi dalam diri Anda. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini tuh pada tidur gitu. Oh, enggak, Kang. Kang, ini kalimatnya ini disebutin tarik napas dulu atau saat tarik napas hembusin sambil baca kalimatnya, Kang? Jadi gini, tarik napas, buang, masuki ke alam relaksasi. Sudah tahu kan alam relaksasi? Saat Anda betul-betul santai, rileks, Anda berpikir hanya pada tubuh Anda, tidak berpikir pada yang lain. Nah itu mulai Anda fokus namanya. Jadi ketika saya jelasin, fokus ini adalah harus bisa menunjukkan satu pikiran dan melupakan yang lain. Mulai ketika Anda fokus pada tubuh Anda, baru Anda menjadikan diri Anda seperti skenario yang tadi. Membayangkan diri Anda sedang berjalan, atau bangun tidur, atau siangnya seperti apa, yang mau makan bakso, yang mau makan seblak, yang mau bahagia, contohkan bahagia, rasa Anda tersenyum,
melihat tetangga tersenyum, melihat orang tersenyum, ketika yang berharap sesuatu apapun, ya bayangkan bahwa itu terjadi. Oke? Oke, siap. Oke, siap. Ada yang lain? Semua udah paham? Insya Allah. Oke. Mbak Ita panggil Teita, panggilnya Mbak Ita ya, mungkin. Ya, iya Kang. Oke. Maaf tadi. Lakukan terus. Lakukan terus. Kegelisahan Anda akan hilang. Jadi malam ini Anda terlihat gelisah bahwa ada satu pemikiran bahwa hidup terasa bersalah. Lupakan rasa bersalah Anda, bangun dengan sesuatu bahwa diri Anda mampu untuk mewujudkan kebahagiaan. Oke, Mbak Ita? Ya, yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Aku suka salah fokus sama Mbak Tita tuh. Mbak Tita kayak lagi siang-siang. Kayak siang-siang gimana? Kayak siang, nggak kayak lagi malam. Nggak kayak lagi malam. Kayak ada sinar mataharinya gitu loh. Kayak sore-sore gitu. Aku mikirnya apa Mbak Tita? Mbak Tita Indonesia? Mbak Tita di Indonesia apa enggak ya gitu? Indonesia. Di Garut. Kayak random. Maaf Kang, random banget soalnya. Maaf. Di luar negeri. Luar negeri. Jadi kalau mau ke Garut itu lewat Nagrek, makanya di luar negeri. Luar negeri. Gimana Mbak Ita? Maaf. Kalau saya kan suka sugestinya itu kayak yang tadi, lanjutin yang tadi ya. Kalau mau ke kamar mandi, tapi yang di rumah aja kamar mandinya. Kalau yang lain mah di luar di mana gitu, enggak, takut keliangan. Kalau di rumah sugestinya itu suka kayak gitu, takut. Nah itu untuk afirmasinya kayak gimana? Gini aja, lihat saya Mbak Ita. Kelihatan saya? Iya. Lihat fokus ya, tarik napas. Bentar Kang. Mana tuh? Nah, ya. Saya. Relax, tarik napas panjang. Buang. Oke. Sekarang lihat ya, tangan kanan saya. Ini sebuah kamar mandi yang Mbak Ita bikin bahwa ini nyaman. Bayangin aja, tempatnya terserah di mana. Ini kamar mandi yang tepat nyaman, masuk dalam keadaan nyaman. Rasain sensasinya, kenyamanannya. Oke. Kedengeran? Iya. Oke. Ya. Nah, di sebelah tangan kanan saya, ini di telapak tangan saya, bayangin ada gambar bahwa di sini adalah kamar mandi yang paling nyaman. Lihat dengan jelas. Kamar mandinya ada, oke, suasananya ada, dan ketika Mbak Ita ke sana, benar-benar nyaman, sensasinya selalu positif. Setuju? Ada? Oke, good. Sekarang tangan kiri saya, ini kamar mandi Mbak Ita yang sekarang, yang kata Mbak Ita bikin sensasi yang negatif, keliangan dan lain-lain. Rasakan rasanya, sensasinya ada? Ada? Iya. Sudah ada ya? Oke. Sekarang bayangin gambar yang di kanan, tangan kanan saya itu ada di sebelah kiri mungkin ya, kiri Mbak ya. Oke, ini kiri Mbak ya. Oke, kiri Mbak ya. Ini kiri Mbak, ini kanan Mbak. Ini berarti yang nyaman. Oke. Sekarang rasakan sensasi yang nyaman. Oke. Ketika saya geser, ketemu sama yang kiri, berarti ini kamar mandi Mbak. Sekarang tetap fokus di yang kanan. Ketika digeser yang kiri, entah kenapa gambarnya berubah menjadi gambar kamar mandi yang Mbak punya, tapi sensasinya adalah sensasi yang tadi yang ada di kanan. Oke, ketika di sini sensasinya menjadi di kanan,
Oke, berarti mulai saat ini tak kenapa kamar mandi Mbak yang ada di rumah ini itu menjadi kamar mandi yang nyaman, tidak mengeluarkan sensasi yang negatif, tapi itu adalah sensasi yang positif, biasa aja, dan tak kenapa Anda yakin bahwa kamar mandi Anda biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Oke, jadi good. Oke? Iya. Udah kerasa sekarang? Terima kasih, Kang. Iya. Oke, coba sekarang sambil nungguin, sambil chatting kamu ke kamar mandi kalau jangan. Nggak apa-apa, cobain aja, mumpung ada saya di sini. Iya. Ya. So, ke kamar mandi. Cobain dong, harus dibuktiin. Ya. Iya. Oke. Good. Yang lain, ada yang mau ditanyain? Ada Kang. Ya, kenapa? Ada Kang. Ya, ada. Kenapa, Ini Mami ya, Ola? setiap hari. Setiap hari kan ada bibi yang suka curhat nih. Kita itu kan dia itu nggak tahu kondisi kita udah capek apa enggak ya. Nih nanggepinnya gimana, dia itu kalau cerita soal dia kan maaf ya janda gitu ya. Suka cerita soal pacarnya terus aja diulang. Udah dikasih masukan terus aja diulang gitu. Nggak masuk masukan saya itu gitu. Gimana tuh nanggepinnya? Kita kan lagi capek. Ya, bentar ya. Gimana Mbak Ita? Ya, enggak. Hah? Hilang kan? Enggak ada sensasi. Iya. Ya udah, emang nggak ada sekarang. Saatnya bilang sampoa. Itu ya Mbak Pira ya? Bukan sempurna, sampoa aja ya. Belajar kali Kang, belajar. Mbak Pira mau belajar kayak gitu? Enggak. Mbak Pira mau belajar kayak gitu? Enggak. Kembali ke Mami Ola. Oke, Mami Ola ya, Mbak Pira ya. Harusnya Mbak Pira yang nanya tuh, lupa. Oke, Mami Ola, mana? Dibukain dong videonya. Oh, jaringan di sini jelek kan? Oh, jaringan di sini. Bentar. Oke, good. Iya. Kan Gini. gini ya. Ya, udah tahu. Sekarang gini, pejamkan matanya, rileks, tarik napas panjang, buang secara berlahan. Oke. Tarik napas, rasakan relaksasi yang sangat dalam. Anda masuki relaksasi yang lebih dalam lagi. Oke, dengarkan sugesti saya mulai saat ini, entah kenapa, apa yang dikatakan sama bibi Anda, itu membuat Anda bahagia, dan apapun yang Anda katakan, itu adalah kebahagiaan buat diri Anda. Jadi segala sesuatu yang dikatakan oleh bibi Anda yang kerja di dalam rumah Anda, menjadi pembantu Anda, membuat Anda selalu bahagia. Anda tidak pernah mendengar makna dan kalimatnya, tapi semua kata dan kalimatnya menurut Anda saat ini sampai kapanpun itu adalah kebahagiaan buat diri Anda. Oke, sekarang buka matanya. Oke, dah besok cobain. Ya. Oke, yang lain? Makasih, Kang. Oke, siap. Yang lain? Yang lain? Mbak Pira, silakan moderator. Kang. Duh. Tuh ada yang ngomong. Siapa yang ngomong? Kang. Oh, Mas Bima. Ya. Hipno ini dong. Biar bersyukur sama ikhlas. Semua ya. Itu simple tapi masuk kayaknya Kang. Cara Kang. Bener. Oke, Buat semua ya. aja Kang, buat semua aja. Buat semua ya. Tadi apa? Bersyukur dan ikhlas. Oke, apa artinya bersyukur? Ada yang tahu artinya bersyukur apa? Bersyukur itu menghargai sesuatu yang kita dapatkan. Bersyukur menerima semua keadaan. Oke, good. Yang lain? Bersyukur tuh tanpa pamrih. Ya, terus? Kayaknya ikhlas itu tanpa pamrih. Oh iya, maaf.
Yang lain, ayo nggak apa-apa, ungkapin dong biar tahu artinya. Bersyukur itu bahagia dengan apa yang kita punya. Bersyukur tuh cukup. Merasa cukup. Yang lain? Gini. Oke, kita harus tahu dulu artinya bersyukur. Karena nanti saya akan bawa Anda memaknai rasa bersyukur ini. Bersyukur itu adalah ketika kita berada di posisi kita lebih baik daripada orang lain. Makanya untuk menjadikan kita lebih baik, selalulah kita melihat ke bawah kita. Kita selalu melihat bagaimana jika kita kehilangan semuanya. Gitu, kan? Ya. Ini orang udah tahu lagi chatting. Mbak Depi, kita lagi Zoom, ikuti grupnya ya. Gitu, ya. Nah, artinya bagaimana cara bersyukur? Kita harus melihat kondisi yang di bawah kita, maka akan muncul rasa syukur kita. Betapa hebatnya kita, betapa kita diistimewakan oleh Allah, bahwa kita masih diberi sesuatu. Masih diberi banyak hal. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju nggak ini? Kalau nggak setuju jangan, silakan protes. Setuju. Oke. Nah sekarang ikhlas itu adalah berani kehilangan. Oke. Mbak Pira kok cemberut gitu bilang berani kehilangan? Susah itu Kang, itu tuh paling susah. Makanya, paling susah soalnya. Bagaimana caranya biar mudah berani kehilangan itu? Meyakini bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang kita pegang, apa yang kita pakai, baju ini milik saya nggak? Belum, karena usia baju ini mungkin 10 tahun baru beler, nggak bisa kepake, baru bolong-bolong. Saya baru pakai baju ini 2 tahun, berarti sisa 8 tahun, nggak tahu milik saya, nggak tahu milik orang lain. Ikhlas ketika kehilangan. Jadi ketika kehilangan sesuatu pun, kita tidak pernah berpikir yang lain-lain. Intinya bagaimana kita ikhlas, kita harus berprasangka baik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Paham ya? Oke? Sekarang duduk relax. Setuju gak nih semua bahasa saya? Setuju. Setuju ya? Setuju, tapi berat. Yang penting setuju dulu Mbak Tira. Ya setuju. Ikhlasnya setengah-setengah. Setuju, tapi berat. Tapi setuju. Kalau Mbak Pira, ya, kalau Mbak Pira punya motor, ya, motornya motor saya, terus saya ambil motornya. Mbak Pira, motornya saya ambil, saya ganti pakai mobil, mau nggak? Mau banget, tapi kan. Nah, jangan tapi. Saya nggak minta kamu alasan, saya minta kamu mau nggak? Mau nggak? Mau. Mbak Pira mau nggak? Mau. Nggak usah pakai alasan. Saya cuma mau nanya mau apa enggak. Aku gatel banget nih pengen ngasih tahu alasannya. Nggak boleh pakai alasan. Mau kan? Mau ya? Oke. Ya mau. Ya? Mami Ola, sekarang Mami Ola punya handphone. Mereknya Samsung yang lama. Terus diambil, diganti sama yang baru, mau nggak? Mau banget. Oke. Balik lagi bahwa ini punya Mbak Ina nih yang bahwa yuk tolong dimatiin dulu mic-nya.
Oke, good. Oke. Nah, intinya bahwa ketika kita yakin, maka prasangkaku sebagaimana prasangka hambaku. Ikhlas itu adalah perlu keyakinan. Kalau kita kehilangan sesuatu, pasti Allah ganti. Benar nggak Mbak Pira? Berarti kalau ada alasan, Mbak Pira nggak yakin. Nggak yakin dengan satu ayat, nggak yakin dengan hadis. Ya kan? Yakin, Kang. Tapi... Mau pakai alasannya apa? Baru sekarang pakai alasan. Soal... Yakinnya ujungnya ada tapi terus nih. Nggak apa-apa, Pak. Malam minggu kita sampai jam 10 aja ya. Aduh, nggak, soalnya kadang hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Kadang kayak kita tuh udah mengikhlaskan sesuatu tapi ternyata kayak ya udah hilang aja gitu, hilang tapi nggak dapat apa-apa. Kan kalau kayak benar, itu namanya nggak ikhlas, masih nggak ikhlas itu. Nggak, gini, kayak misalkan kalau Kang Epul kan bilangnya, kamu mau nggak saya ambil motornya, saya ganti pakai mobil. Itu kan kayak ditukar langsung dapet. Nah, biasanya di hidup aku itu hilang tuh ya hilang aja Kang gitu. Hilang tuh ya hilang, tapi nggak dapet apa-apa gitu. Jadi aku tuh kayak udah terbiasa. Kenapa? Kenapa Mbak begitu yakin kalau motornya saya ambil diganti sama mobil, padahal saya belum bawa mobilnya, tapi Mbak yakin. Nah, ya kan begitu ceritanya. Susah. Nah, itu kan Kang. Nah, kenapa Mbak mau? Karena Mbak yakin sama saya bahwa mobil akan datang. Saya ambil dulu motornya, nanti diganti sama mobil, kan saya bilang begitu. Iya, tapi nggak tahu kan mobilnya kapan datangnya. Tapi kenapa Mbak bilang mau tadi? Yakin, senang, ya, mau, ikhlas. Karena Mbak punya keyakinan pada saya bahwa mobil akan datang. Ya kan? Apalagi sama Allah yang memiliki dunia dan seisinya. Yang menjadikan kita tidak jadi itu adalah ketidakyakinan kita. Nah, sebenarnya karena kita fokus pada kehilangan, kita lupa sama penggantian. Tapi kalau orang kan barang nih, kan kalau Kang Epul kan ceritanya barang. Kalau orang, Mbak ikhlas nggak? Kalau orang itu diselamatkan daripada celaka. Kalau diselamatkan kan harusnya nggak pergi gitu loh. Diselamatkan dari api neraka. Maksudnya jangan sampai berbuat dosa lagi. Maksudnya gitu ya Kang? Ya. Kalau jangan nambah lagi dosa, atau pada saat itu saat yang terbaik Allah ambil. Makanya orang-orang yang dekat sama Allah itu, ya bukan itu ya. Allah itu suka kelihatan gitu dari kacamata saya. Orang-orang yang udah baik itu pergi duluan daripada orang-orang bandel. Ya, karena Allah tahu pada saat yang tepat gitu. Ya. Nah, sekarang Mbak Pira mau nggak kalau sekarang dicabut nyawanya, terus Allah janjikan masuk surga, mau nggak? Maju kena mundur kena. Aduh, Kang Epul jawabannya aku rasanya kayak jadi kenyataan, jadi aku mikir gitu loh. Nah, gini, saya sedang kayak berpikir keras. Saya sedang menguji keyakinan. Kalau yakin, gini, dulu para sahabat Rasulullah ketika dikabarkan ada peperangan, semua berdaftar ingin perang. Karena apa? Ada satu keyakinan, kalau mati di medan perang, itu akan syahid, masuk surga. Nah itu. Nah tinggal Mbak tanyain, Mbak tinggal bertanya begini,
Saya yakin asal ayatnya ada, apa alasannya kalau saya mati masuk surga? Tinggal begitu dong, Pak. Ya enggak? Orang saya bukan nabi, orang saya bukan rasul. Iya, saya harus juga mati ya. sekarang masuk. Iya, tinggal jawab begitu. Nah, kecuali memang ayatnya dari Allah, beritanya dari Rasul, sesuai dengan agama kita masing-masing. Oke? Paham ya, Mbak ya, tentang ikhlas? Paham. Nah, Kang, apapun yang ikhlas tuh udah terjadi di paham. dunia ini, apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu kehilangan, baik itu kita harus bertahan dengan apa yang kita ingini, gitu kan? Itu adalah rencana Allah yang terbaik buat kita. Katakan bahwa itu ada rencana Allah, Allah pasti kasih yang terbaik gantinya. Allah telah mengajari kita tentang apa arti sabar, biar kita selalu bersyukur, biar kita tidak kufur, ya kan? Gitu. Ikhlas tuh Kang, ikhlas tuh paham Kang, paham. Tapi cara mengapakannya ya, kayak supaya aku bukan cuma sekedar paham tapi bisa aku lakuin gitu. Soalnya kadang kayak kita tuh tahu definisi ikhlas, tapi nggak bisa ngegunainnya. Pas tiba-tiba ada sesuatu terjadi di diri kita harus ikhlas tuh kita nggak bisa. Tapi kalau cuma ngomong ikhlas tuh gini, kayak cuma bisa gitu. Karena ikhlas itu butuh keyakinan. Ya. Berarti aku kurang yakin. Bersyukur, ikhlas itu butuh keyakinan. Bersyukur itu butuh kesabaran. Ya. Oh. Ya kan? Kita nggak akan pernah ikhlas kalau kita nggak yakin. Mbak nggak akan pernah ikhlas ngasih motor sama saya kalau Mbak nggak yakin. Ya, Mbak nggak akan ikhlas nyimpen duit di bank, gitu kan? Kalau nggak yakin bank itu aman, Mbak nggak akan ikhlas nitipin duit ke saya. Kalau saya ini pencuri, pancuri kalau kata orang Papua, ya. Gitu, paham? Paham. Jadi balikin lagi, kalau kita mau mengsugesti diri kita, jadikan diri kita yang ikhlas dan sabar. Kita harus paham dulu tentang kalimat dan maknanya, sehingga akan dicerna oleh otak. Dan otak akan memerintahkan kepada seluruh struktur yang ada dalam tubuh kita untuk melakukan itu. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita sudah ada skripnya, sudah ada skenarionya, sudah ada aplikasinya. Kalau terjadi sesuatu itu ikhlas dan sabar. Oke? Oke. Kita lanjut? Ya? Lanjut. Oke, good. Sekarang duduk bersandar. Tolong, mic-nya dimatiin semua, duduk bersandar. Cari posisi rileks. Oke. Ayo Mbak Depi, udah. Posisi rileksnya udah semua. Boleh, mau tidur aja boleh. Rileks, pejamkan matanya ya. Tarik nafas dalam-dalam. Buang secara perlahan. Lakukan terus sampai Anda menemukan pernapasan terbaik Anda. Oke, good. Rasakan pernapasan Anda begitu nyaman, sehingga tubuh Anda betul-betul rileks. Tubuh Anda betul-betul santai. Sekarang rasakan bahwa Anda betul-betul sangat rileks sekali.
sehingga otot-otot Anda sudah mulai lemah sekali. Oke, good. Sekarang mulai kendurkan ototnya. Oke, seperti Anda memiliki sebuah volume. Kalau volume Anda ada di 5, Anda turunkan ke 4. Oke, semakin turun berarti ototnya semakin kendur. Dan nanti ketika saya oper di angka 1 dan 0, berarti otot-otot Anda betul-betul terjatuh dan Anda betul-betul memasuki alam relaksasi yang paling dalam sekali. Oke, sekarang turunkan di 4 dan rasakan sensasinya. Otot Anda semakin berkendur, semakin kendur dan semakin kendur. Oke, 2 lebih kendur dari sebelumnya. Semakin kendur terus. Dan sekarang 1. Oke, biarkan otot-otot Anda jatuh, tulang-tulang Anda sendi-sendinya terlepas, dan Anda betul-betul merasakan memasuki alam relaksasi yang paling dalam. Anda hanya fokus pada diri Anda, lupakan otot-otot Anda. Oke, fokus pada diri Anda. Dan sekarang Anda rasakan. Anda bayangkan. Semua yang Allah telah berikan kepada diri Anda. Keluarga, kesehatan, kasih sayang. Semua Anda bayangkan itu hadir. Dan ucapkan rasa syukur itu kepada Allah. Bahwa semua Allah telah berikan, Anda masih bisa bernapas. Anda masih bisa berbicara dibandingkan orang-orang yang tunawicara. Anda bisa mendengar dengan jelas dibandingkan orang-orang yang tunarungu. Anda bisa berjalan, berbelanja, pergi ke sana kemari, bandingkan dengan orang-orang tunadaksa. Keluarkan rasa syukur Anda bahwa Anda adalah orang istimewa. Anda betul-betul diistimewakan oleh Tuhan Anda, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang paling bahagia kecuali Anda. Dan Anda boleh bayangkan, seandainya kebahagiaan itu Allah cabut, Anda mulai tidak bisa mendengar, Anda mulai tidak bisa melihat, Anda terwujud kaku di rumah sakit. Anda dalam keadaan sakit. Allah cabut kenikmatan itu. Katakan dalam hati Anda bahwa ya Allah, saya bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan. Bahwa Engkau telah manjakan hamba-Mu ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu adalah karunia-Mu. Itu adalah kasih sayang. Yakinkan dalam diri Anda, mulai saat ini, entah kenapa, bahwa Anda akan mengingat semua anugerah kasih sayang, Rahman Rahim yang telah Allah berikan kepada Anda. Dan ketika ada ketidaksesuaian, maka Anda yakin bahwa Allah lebih tahu, Allah mengetahui rencana-rencana kita, Allah lebih memiliki ilmunya,
Allah lebih memiliki kekuatannya untuk menjaga Anda tetap mendapatkan kenikmatan itu, tetap berada dalam lindungannya, tetap berada di jalurnya. Dan mulai saat ini apapun yang terjadi, ketika Anda kehilangan, Anda lebih meyakini bahwa Anda tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang telah Allah berikan. Ketika Allah minta, Anda yakin bahwa Allah akan berikan yang lebih baik dan lebih bagus. Maka Anda akan ikhlas. Yakinkan sekali lagi dalam diri Anda, mulai saat ini, entah kenapa, apapun yang Anda hadapi dalam hidup Anda akan selalu bersyukur. Karena Anda yakin Allah telah menjagai Anda, Allah telah mengatur Anda untuk tetap berada di jalannya. Dan ketika Anda kehilangan, Anda begitu yakin bahwa Allah Maha Kaya. Allah tidak mengambilnya, tapi Allah meminjamnya untuk diganti dengan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih besar, yang lebih keren, dan yang akan menyelamatkan Anda dari neraka dan membimbing Anda masuk ke dalam surga. Yakinkan, lebih yakin lagi dalam diri Anda bahwa itulah diri Anda. Anda mulai tersadar, menyadari bahwa hal ini yang akan Anda pegang dalam hidup Anda. Karena bersyukur dengan ikhlas, itu adalah kebahagiaan buat Anda. Sekarang terjemahkan rasa kata-kata ikhlas itu dan rasakan sensasinya ketika Anda menyatakan diri Anda ikhlas. Oke, good. Anda merasakan sebuah kebahagiaan ketika Anda mengikhlaskan apapun yang terjadi. Dan yang lebih kerennya lagi, ketika Anda sudah menyatakan ikhlas, maka Anda bersyukur pada Allah bahwa Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan jagai dan rasakan sensasi itu hadir. Dan yakinkan bahwa itu terjadi dalam diri Anda. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Buang secara perlahan. Anda merasakan dada Anda begitu lapang. Pikiran Anda begitu jernih. Hati Anda begitu bersih. Dan detak jantung Anda begitu tenang. Itulah orang-orang yang sabar, ikhlas, dan bersyukur. Itulah diri Anda yang terjadi pada diri Anda hari ini. Saat ini dan mulai saat ini Anda yakinkan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Maka Anda akan berpegang teguh pada bersyukur dan ikhlas. Sekarang tarik nafas lagi dalam-dalam. Buang secara berlahan. Sekarang gerakan jari-jari tangan Anda. Anda merasakan jari-jari tangan Anda adalah jari-jari tangan yang ikhlas dan selalu bersyukur. Gerakan badan Anda begitu ringan karena badan Anda, tubuh Anda, dada Anda begitu lapang, hati Anda begitu bersih, pikiran Anda begitu jernih karena Anda adalah orang yang sabar dan ikhlas. Ketika saya hitung 1 sampai 3, maka dalam hitungan 3 Anda buka matanya. Anda merasakan sebuah kebahagiaan, sensasi yang begitu bahagia, bahwa mulai saat ini entah kenapa Anda yakin seyakin-yakinnya bahwa semua Allah yang atur dan Anda akan sabar dan ikhlas. Oke, 1, Anda lebih tersadar lagi, lebih yakin lagi. Oke, gerakan leher Anda, 2, gerakan tubuh Anda, 3, buka matanya, dan sekarang Anda merasakan sensasi yang sangat bahagia dalam diri Anda, dalam tubuh Anda, bahwa apapun yang terjadi adalah Anda orang yang sabar dan ikhlas. Oke, good.
Tarik napas dalam-dalam. Sadarkan, rasakan bahwa dada Anda begitu lapang, hati Anda begitu jernih, pikiran Anda begitu bersih. Oke, good. Sip, bagaimana Mbak Pira? Moderator, bagaimana moderator? Rasanya itu mungkin kalau misalkan harus ketemu, harus dipertemukan dengan sesuatu yang memaksakan aku buat ikhlas dan bersyukur kali, baru bisa berasa, ya enggak sih, Kang? Tapi gimana suasana sekarang? Kalau sekarang tuh lebih enak, dan lebih jangan dibangkang perubahan yang terbaik buat dia. Sekarang tuh kayak ngerasa tuh bersyukur gitu. Sebenarnya bersyukur itu termasuk dari kata-kata positif yang sering aku bisa tulis. Jadi kayak bersyukur. Cuman kalau untuk ikhlas mungkin harus ada objeknya dulu kali. Ya udah, nggak apa-apa. Kang Bima gimana Kang Bima? Requestnya dong, yang tadi request. Oh iya. Damai Kang. Masuk ya, Mbak Ola, masuk nggak? Alhamdulillah Mami Kang, Ola. lebih legowo. Oke, 5 menit menjelang terakhir, saya mau tutup. Terima kasih buat teman-teman. Saya ulas bahwa malam ini kita sudah bahas untuk malam ke-6, ke-7, 8, 9, 3 malam ini Anda coba dengan sebuah skenario dalam diri Anda, bahwa jangan dianggap remeh dengan kata-kata, dengan kalimat yang Anda katakan, dengan curhat yang suka Anda katakan pada orang lain. Karena ketika Anda mengatakan itu terjadi sebuah kepercayaan, terjadi sebuah keyakinan. Maka selalu berpikir positif, kumpulkan kata-kata positif, terjemahkan, maknai, dan rasakan sensasinya. Di malam ke-7, 8, 9 ini, Anda mulai bikin kalimatnya, bikin skenarionya, dan rasakan sensasi itu ada, maka wujudkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oke, tetap ceria, tetap semangat, tetap sehat. Anda tidak dalam keadaan sakit, tapi Anda sedang merubah pola pikir. Oke, selamat malam. Saya dari Bandung mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam berubah ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.